Ketika Tuan Muda Jekyll pertama kali memasuki paviliun Yao Bao, seorang penjaga berlari ke dalamnya di sebuah ruangan kecil di lantai paling atas. Apakah serigala datang ke paviliun Yao Bao kita? Setelah mendengarkan laporan dari penjaga, seorang lelaki tua yang berusia sekitar 50 tahun keluar dari ruangan. Di wajahnya, ada cibiran. Lanjutkan, tidak peduli apa yang dia lihat. Harganya berlipat ganda. Ya. Setelah mendengar instruksinya, penjaga itu juga mengangguk dengan ganas, dan dia langsung mengeluarkan batu dari utusan itu dan mulai memberitahu. Kekuatan keluarga tidak lebih lemah dari keluarga Tong. Kedua keluarga mereka memiliki warisan 2 tahun di Tanah Darah, dan dikatakan bahwa 10.000 keluarga mereka adalah jenis rekan yang tidak dapat didamaikan sebelum mereka menetap di Tanah Darah. Itu juga karena mereka ingin menggunakan kekuatan tanah berdarah untuk menghancurkan satu sama lain. Mereka memiliki motivasi untuk berkembang begitu cepat. Akibatnya, mereka semua optimis tentang keluarga pengorbanan darah. Meskipun ada gesekan terus-menerus di antara mereka, di bawah petunjuk keluarga pengorbanan darah, mereka tidak benar-benar pecah menjadi perang apapun. Dan setiap kali keduanya memiliki kesempatan, mereka akan membiarkan pihak lain menderita kerugian kecil. Pengaturan seperti manajer Yao Baoge tidak lazim pada waktu biasa. Ngomong-ngomong, manajer, baru saja di depan pintu, Jekyll tidak hanya menjaga kita, tetapi juga mempermalukan tamu kita. Penjaga itu dengan ringan berhenti, lagi. Pria. Nah, lebih baik membuatnya lebih kontradiktif. Anda tahu maksud saya? Mendengar ini, ada bayangan kesuraman di mata manajer itu, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Yang bisa mereka sebut sebagai tamu bangsawan hanyalah mereka yang memegang undangan emas, dan karakter seperti itu memiliki banyak energi dalam darahnya. Jika ini bisa dilakukan, itu akan menjadi acara yang membahagiakan bagi keluarga Tong untuk membiarkan para paman menyinggung keluarga dengan kekuatan yang baik lagi. Tentu saja, selain anggota teratas keluarga Tong, mereka tidak tahu, Qin Yichen ini, sama sekali bukan tamu bangsawan. Setelah memasuki paviliun Yao Bao, Qin Yichen juga terkejut saat mengetahui bahwa suara keras di luar tampaknya terisolasi secara umum. Tidak banyak orang di dalamnya, dan selain beberapa pertanyaan dan suara tawar-menawar, sepertinya sangat sunyi. Dalam hal ini, Qin Yichen juga sangat puas. Meskipun pendekatan keluarga Tong ini agak sombong, itu memang memberikan lingkungan yang menyenangkan bagi para tamu yang diundang oleh keluarga Tong. Terlebih lagi, barang-barang di paviliun obat ini tidak diragukan lagi lebih mewah daripada yang ada di toko-toko di jalan-jalan di luar. Dibandingkan dengan beberapa aksesoris cantik yang dipilih oleh Lei Yunyu sebelumnya, dibandingkan dengan ini, ia berbeda seperti langit dan bumi. Dan melihat deretan perhiasan indah yang mempesona, ada beberapa cahaya terang yang berkilauan di mata Lei Yun. Namun, ketika dia melihat harga yang tertera di bawah aksesoris itu, dia hanya bisa menggelengkan kepala, dan beberapa tidak. Meskipun dia memiliki status yang sangat tinggi di keluarga monster petir, dia biasanya menggunakan kekayaannya sebagai ganti sumber daya. Meskipun aksesori ini terlihat bagus, dia tetap tidak tahan. Hehe, cantik, tidakkah kamu ingin membeli barang ini? Atau ikuti saya, seperti hal kecil ini, Anda dapat memilih. Saat Lei Yunyu hendak melangkah pergi, sebuah tawa terdengar di belakangnya. Melihat Lei Yunyu, itu adalah serigala yang dia temui di pintu. Tidak dibutuhkan. Seseorang yang saya suka beli untuk saya. Setelah Lei Yunyu meliriknya, dia menarik pandangannya, dan mulutnya berkata dengan ringan. Bungkus semua yang baru saja dia tonton. Qin Yichen bahkan tidak kembali, katanya langsung ke petugas. Hehe, halo. Lei Yun tertawa kecil, dan lengan bawahnya, seperti guci batu giok, secara aktif meraih tangan Qin Yichen. HMPH. Melihat pemandangan ini, serigala mau tidak mau tenggelam, dan setelah mendengus dingin, dia langsung berjalan menuju depan. Setelah mereka pergi, keduanya bahkan tidak melihatnya, mungkin karena mereka dimanjakan dengan aroma hangat. Qin Yichen membeli barang-barang bahkan tanpa mengedipkan matanya. Turun. Setelah berkeliaran seperti ini, mereka membutuhkan waktu hampir setengah jam untuk menyelesaikan membaca salah satu toko di lantai 1. Ketika Lei Yunyu sedang bersiap untuk pergi ke toko lain, Qin Yichen hanya bisa tersipu malu. Di lapisan pertama, setidaknya ada 4-5 toko ini. Bukankah ini gelap? Yunyu, ayo pergi ke 2 lapisan. Hal-hal di dalamnya pasti lebih baik daripada di sini. Qin Yichen berkata kepada yang terakhir sambil terkekeh, dan setelah mendengar kata-katanya, yang terakhir bergumam sendiri, dan setelah sedikit keengganan untuk melirik toko-toko yang tidak punya waktu untuk pergi, dia mengangguk. Melihat ini, Qin Yichen dengan cepat memaksakan senyum, melangkah menuju lapisan kedua. Apa? Omong kosong ini, kamu hanya membutuhkan 5 batu roh tingkat tinggi dimanapun kamu mau. Kamu benar-benar ingin menjual 10 batu roh kelas tinggi? Tanda seru. Ketika saya pertama kali memasuki lapisan kedua, sebuah suara yang penuh dengan kemarahan disampaikan. Di antara lapisan kedua, jangkauannya jauh lebih kecil daripada lapisan pertama. Qin Yichen melihat ke samping, tetapi dia hanya melihat serigala itu masih berbicara tentang membeli barang untuk Lei Yunyu,
Pada saat ini, dia berada di counter. Ada beberapa telinga berwajah merah. Pergi. Untuk orang-orang seperti serigala, Qin Yichen tidak ingin berbicara terlalu banyak, dan langsung pergi ke toko di seberang serigala. Barang-barang di dalamnya memang jauh lebih baik daripada lapisan pertama, dan harganya sedikit lebih tinggi. Tetapi membeli barang-barang ini tidak terlalu membebani Qin Yichen. Yah, Dewa Spiritual N. Tiba-tiba, langkah kaki Qin Yichen berhenti di depan konter. Tuan, rumput spiritual ini berumur 500 tahun dan hanya menjual 10 tetes cairan spiritual. Melihat minat Qin Yichen, staf di konter juga menghadapi Qin Yichen dengan senyum profesional. 10 tetes. Mengapa hanya 10 tetes yang dijual kepadanya? Ketika saya pertama kali membelinya, Anda menerima 20 tetes cairan spiritual kelas atas saya. Ketika Qin Yichen hendak membelinya, lolongan serigala tiba-tiba terdengar di belakangnya. Ayo, beri aku diskon. Qin Yichen mengabaikan serigala itu, dan langsung mengangkat undangan emas di tangan Yang, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Ternyata kamu adalah tamu keluarga Tong kami, jadi 5 tetes cairan spiritual baik-baik saja. Saat melihat undangan emas ini, anggota staf memancarkan warna yang aneh, dan langsung berkata sambil tersenyum. 5 tetes. Tanda seru. Dengan harga ini, serigala sangat marah hingga tubuhnya sedikit gemetar. Di matanya yang suram, Qin Yichen langsung membeli semua dewa roh di toko ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia memberikan diskon seperti itu, dia juga samar-samar menyadari bahwa ini pasti berhubungan dengan serigala. Adapun apa yang akan dipikirkan oleh yang terakhir, bukan itu yang perlu dia pertimbangkan.